Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan hingga hari ini. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai tujuan Allah menciptakan manusia. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maksudnya adalah kita semua adalah seorang pemimpin. Pemimpin bagi kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi anak-anak kita, dan pemimpin di setiap pekerjaan atau di setiap aktivitas yang nantinya akan kita lakukan. Kemudian kita juga memimpin diri kita sendiri untuk senantiasa selalu melakukan kebaikan dan juga menjauhkan diri kita dari segala bentuk hawa nafsu yang menjerat kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kehidupan kita, segala bentuk aktivitas kita sehari-hari niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan salah satu capaian atau tujuan Allah menciptakan manusia diantaranya adalah untuk manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kegiatan, segala bentuk aktivitas kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah akan menguji manusia untuk dilihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup ini adalah sebuah ujian untuk dilihat sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang hidup tanpa ujian, melainkan setiap ujian yang Allah berikan kepada manusia merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk melihat sejauh mana kita mampu bersabar, sejauh mana kita mampu bertakwa kepada Allah, dan sejauh mana kita masih tetap berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dan tidak bukan segala bentuk ujian itu adalah untuk menaikkan derajat atau nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai manusia harus senantiasa selalu mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk senantiasa selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada yang salah maka kita perbaiki, maka kita ingatkan, dan kita pun harus senantiasa selalu mengajak kepada diri kita sendiri dan juga kepada keluarga kita, khususnya kepada teman-teman kita, saudara-saudara muslimah kita, untuk senantiasa selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata hanya karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.